Sedos pada tahun 2025. Perkenalkan, saya Madiasta Anggana Larasari, SPIMP dari Prodi D4 Teknologi Aquakultur Politeknik Negeri Sriwijaya. Pembuatan video ini merupakan salah satu penilaian PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk Sedos tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah Fisiologi Teknologi Pasca Panen untuk mahasiswa semester 3 sebanyak 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah tersebut yaitu peran penting fisiologi pasca panen dalam penerapan teknologi pasca panen hasil pertanian. Proses metabolisme seperti respirasi dan biosintesa etilen serta karakteristik produk pada hasil pasca panen. Perubahan-perubahan fisiologis, kemudian fisik, kimia, biologi, ada warna, kekerasan, kemudian aroma sebagai akibat adanya penanganan pasca panen secara kimiawi, rekayasa atmosfer ketika penyimpanan serta penerapan teknologi pasca panen hasil pertanian. Adapun silabus dari mata kuliah Fisiologi Teknologi Pasca Panen ada 9, yaitu yang pertama konsep dasar fisiologi pada produk hasil pertanian, yang kedua proses metabolisme yang terjadi pada produk hasil pertanian pasca panen. Ini mencakup dari proses respirasi dan biosintesa etilen. Yang ketiga, karakteristik produk hasil pasca panen pertanian. Yang keempat, teknik pengendalian waktu simpan pada produk pasca panen. Yang kelima, perubahan fisiologi baik itu fisika, kimia maupun biologi. Yang keenam, penanganan produk pasca panen hasil pertanian. Yang ketujuh, mutu dan keamanan pangan pada produk hasil pertanian. Yang kedelapan, teknologi produk pasca panen hasil pertanian. Dan yang kesembilan, rekayasa produk pasca panen hasil pertanian. Dalam 9 pokok bahasan ini adanya di dalam 16 kali pertemuan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Teknologi Pasca Panen yaitu diharapkan mahasiswa mampu menentukan teknologi pasca panen yang tepat yang mengacu pada tahapan fisiologi produk hasil pertanian. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Fisiologi Teknologi Pasca Panen menggunakan DTI, yaitu delivery, penyampaian mata kuliah secara langsung, kemudian ada interaktif yaitu adanya diskusi, dan ada asesmen ataupun tugas secara mandiri dan terstruktur. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara sinkron dan asinkron. Sinkron pembelajaran dilaksanakan di kelas tatap muka dengan sesuai jadwal. Kemudian untuk asinkron pembelajaran secara daring dengan maksimal 40% jumlah pertemuan menggunakan LMS Sisak Polsri. Komponen dari penilaian terdiri atas praktikum, tugas, UTS, dan UAS. Dalam bentuk persentase yaitu UAS 40%, UTS 35%, tugas mandiri, tugas terstruktur masing-masing 10%, dan kehadiran 15%. Untuk komponen praktikum sendiri yaitu 40%. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor. Berikut video cuplikan pembelajaran dari saya. Silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ketemu lagi dengan saya Ibu Madiasta Anggana Larasari. Kita akan memulai perkuliahan hari ini yaitu mata kuliah Fisiologi Teknologi Pasca Panen. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa pada ketua kelas. Saya persilakan. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, kayak masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Dinda sudah memimpin doanya. Gimana nih kuliah jam 1 siang? Sudah pada makan siang? Sudah. Silakan sebelum aku mulai perkuliahan yang mau minum dulu silakan. Atau sudah kenyang? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kita mulai perkuliahan ya. Sudah siap semua? Siap. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Daftar hadir, saya cek dulu. Siti Nurul Aisyah Hadir, Bu. Kemudian Dinda Rahayu Hadir, Bu. Zahia hadir, Bu. Nyayu Hadir, Bu. dan terakhir Sasa Hadir, Bu. Oke.
Ini untuk tegar kemana? Apa izin? Izin sakit apa acara keluarga? Sakit. Kalau sampaikan ke tegar untuk surat izin sakitnya bisa dilampirkan surat dokter atau dari puskesmas juga boleh. Baik. Baik. Untuk teman-teman di sini masih ingat nggak materi yang kita pertemuan minggu kemarin tentang apa? Tentang laju registrasi pada edukasi pertanian panen. Tentang semua. Kemudian ada yang bisa sedikit mengulas kayak tentang pertemuan minggu kemarin? Siapa? Di antara. Oke, silakan Nyayu. Nurul Nyai maaf, Nurul. Sebelah sama Nyai yang sendiri saya ingatnya ke Nyai. Silakan Nurul. Akan mereview materi minggu lalu tentang laju respirasi pada produk hasil pertanian. Keragaman akan laju respirasi pasca panen buah dan sayur sering dijadikan sebagai indikator tingkat laju kemunduran dari produk dan untuk mengetahui daya simpan buah dan sayuran yang sudah dipanen. Semakin tinggi tingkat laju respirasinya, maka semakin cepat laju kemunduran dan semakin cepat kematian yang terjadi. Intensitas respirasi dianggap sebagai ukuran laju jalannya metabolisme. Oke, baik. Benar sekali. Kemudian apa ada yang mau menambahkan? Silakan. Nyai. Oke, Nyayu silakan. Laju respirasi merupakan suatu pola respirasi di mana buah dan sayuran dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada buah klimaterik dan non-klimaterik. Pada laju respirasi tersebut, buah tersebut mengalami perubahan pelayuan dan pembusukan. Oke, baik. Benar sekali yang disampaikan oleh Nyayu dan Nurul. Materi kita minggu kemarin tentang laju respirasi itu sangat berhubungan erat dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan cita rasa dan warna selama pemasakan pada produk pertanian, khususnya pada pasca panen. Oke, kita next slide. Apa sih capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan pada perkuliahan hari ini? Untuk CPL-nya yaitu kami harapkan mahasiswa mampu menjelaskan atau mengetahui perubahan cita rasa dan warna pada produk pasca panen pertanian itu sendiri. Jadi kalian selesai dari perkuliahan pada hari ini, kalian bisa setidaknya kalian mampu atau mengetahui perubahan yang akan terjadi, mau itu cita rasa ataupun warna pada produk pasca panen produk pertanian. Apa saja sih materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu outline pertemuan sudah saya buat, ada 3. Yang pertama tentang pematangan buah, yang kedua tentang perubahan warna, yang ketiga yaitu peran etilen. Peran etilen nanti kaitannya dengan laju respirasi yang telah disampaikan oleh kawan kalian atau yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang bisa sedikit menjelaskan atau mengetahui tentang outline pertemuan dari 3 bahasan yang akan kita dapatkan di sini? Atau pematangan buah, apa kaitannya? Perubahan warna ataupun peran etilen? Peran etilen ini sendiri karena kaitannya dengan laju respirasi yang tadi disampaikan oleh Nurul dan Nyayu. Karena peran etilen di sini dia sangat membutuhkan respirasi. Respirasi kita apa? Menghasilkan O2, mengeluarkan CO2 dan kita menyerap atau membutuhkan oksigen atau O2. Itu yang kita namakan sebagai respirasi. Itu bukan cuma buat kita saja. Buah pun atau produk pertanian juga ada laju respirasi. Nanti kita akan pelajari lebih erat pada peran etilen itu sendiri. Oke, yang pertama bahasanya tentang pematangan buah. Pematangan buah ini yang kalian biasanya tahu sehari-hari. Buah apa yang biasanya kalian tanam di dekat rumah kalian? Mangga. Oke, buah. Bisa. Kalau buah kayaknya banyak. Sayur, ada nggak yang nanam sayur di lingkungan kalian? Bayam, cabai pun sayur. Cabai, tomat. Oke, benar. Ini masuk dalam pematangan buah. Misalnya salah satu saja. Saya ambil sampel yang banyak ditanam apa? Buah mangga ya. Buah mangga. Untuk pematangan buah, dia harus melalui tahapan-tahapan fisiologis antara lain pertumbuhan atau kita sebut dengan growth, pertumbuhan, kemudian pemasakan maturity atau senescence. Senescence ini dia lebih ke tahapan penuaan atau pembusukan. Kita sebut sebagai senescence. Kalau pada buah mangga, awal dari pertumbuhan itu apa? Ketika kalian tumbuh,
sudah berbuah atau akan berbuah, apa? Muncul apa? Bunga. Benar. Yang pertama yang muncul pasti bunga. Setelah muncul bunga, dia akan terjadi perkembangan selanjutnya. Muncul apa? Bakal buah. Kecil ya bentuknya ya. Nah, bakal buah itu kita sebut sebagai dia pertumbuhan. Jadi dari dia muncul bunga, kemudian dia terjadi penyerbukan sampai dia ada bakal buah, itu masuk ke pertumbuhan. Kemudian dia selanjutnya akan masuk ke tahapan buah muda. Buah muda biasanya dalam satu tangkai pohon mangga itu terdiri dari 3 sampai 4 dalam satu tangkai. Tapi ketika dia masuk pada fase pemasakan, nanti akan gugur sendiri. Jadi dari 4 bisa saja dia cuma 2 ataupun 1. Ya, itu karena apa? Karena dilihat dari perkembangannya. Kayak misalnya seperti kita ini dari lahir siapa yang bisa bertahan, maksudnya nutrisinya tercukupi, kita akan bisa sampai berkembang baik. Tapi kemudian ketika nutrisi tidak mencukupi, kita akan terjadi misalnya stunting atau kekurangan gizi, dan begitu juga dengan buah. Soalnya senescent, kita next. Nah, ini grafik sedikit tentang gambaran, bukan grafik ya, maaf, gambaran tentang pemasakan buah-buah apa ini? Tomat, oke, tomat. Ini terjadi division cell, yaitu yang pertama cell expansion, adalah seperti yang saya katakan tadi, gak jauh beda dengan buah mangga. Dia pertama pasti dari bunga. Karena apa? Bunga ini pasti dia akan jadi penyerbukan. Itu cikal bakal dari reproduksi di bunga, buah ataupun tanaman pertanian. Kemudian dia akan dari buah muda, buah kecil, buah muda, kemudian ke maturasi, ke penuaan, kemudian sampai ke senescent, ke pembusukan. Dan sini apa yang bisa kalian lihat perbedaannya? Warna, oke, ukuran, tekstur, sama pasti rasa. Selanjutnya perubahan yang terjadi selama pematangan buah. Bisa sebutkan apa saja perubahan yang terjadi? Yang pertama, pemasakan biji. Pasti ukuran biji itu akan berbeda dari dia bunga, dari dia buah yang masih muda sampai dia matang. Kemudian yang kedua, perubahan warna kulit buah. Sudah lihat tadi perubahannya. Yang ketiga, gugur. Apa yang kurang nutrisi pasti dia akan gugur. Kemudian yang keempat, peningkatan respirasi. Yang kelima, peningkatan produksi etilen, permeabilitas membran. Kemudian ada pelunakan jaringan, lanjut ke rasiopati atau gula. Kemudian adanya volatil yang menimbulkan cita rasa atau aroma. Ini sama halnya dengan tadi, yaitu perubahan warna. Warna hijau karena akan hilang karena ada struktur klorofil yang mengalami degradasi. Warna hijau di sini dia lambat laun akan dari hijau dia akan sedikit ke kuning, kemudian ke orange, kemudian kalau dia sudah matang atau mau pembusukan dia akan berubah menjadi warna merah. Kemudian apa sih faktor-faktor yang menyebabkan? Yang pertama karena perubahan pH itu sendiri, kemudian ada sistem oksidatif, dan yang ketiga ada klorofilase. Itu berhubungan dengan klorofil. Selanjutnya yaitu ada peran etilen. Peran etilen ini kaitannya dengan racun respirasi. Karena apa? Peran etilen ini dia berhubungan dengan klimaterik dan non klimaterik. Jadi pada produk pertanian, khususnya pada buah, kebanyakannya itu kita bedakan menjadi 2 kelompok yang dikatakan oleh Nyanyu tadi. Ada klimaterik dan non klimaterik. Oke, kalau klimaterik ini jenis-jenisnya ada apel, pear, peach, apukat, mangga, markisa, tomat. Sedangkan pada kolom berikutnya ada non klimaterik, lemon, lime, orange, dan nanas. Untuk perbedaan klimaterik dan non klimaterik sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini hanya kadar dari setiap buah itu sendiri, berapa kadar klimaterik. Jadi semakin tinggi nilainya, dia akan masuk ke dalam komponen klimaterik. Oke, selanjutnya ini merupakan grafik harian dari 0 hari sampai ke 9 hari. Ini merupakan grafik setelah buah itu dipanen. Jadi apa? Peran kita ada di sini, yaitu proses pembusukan, bukan lagi pematangan. Kecuali kalau dia biasanya pematangan buah menggunakan apa? Dielam ya. Pakai apa?
apa Diram? Pakai lagi ya. Ya, Diram. Kemudian ini dari 0 sampai 9 hari selesai dia pemanenan. Kemudian ada etilen tipis. Berarti kita pasti kandungan etilen dalam buah setelah pasca panen atau produk pertanian setelah pasca panen. Kita lihat kandungan etilen tertinggi pada hari berapa? Setelah hari ke-6, berarti setelah seminggu ya, kita anggap 7 hari. Dia akan peningkatan etilen. Kemudian setelah itu dia akan terjadi penurunan. Berarti apa? Ketika dia mendekati fase hari ke-6 atau ke-7, dia sudah tidak banyak membutuhkan oksigen lagi. Karena dia sudah ibaratnya perkembangannya dia sudah sampai fase ke stasioner, nggak bisa berkembang lagi. Karena dia sudah tidak bisa bermetabolisme, kan dia sudah dipanen. Baik, ketika sampai hari 9 ini dia kadar etilennya menurun. Oke, selanjutnya ada tugas mandiri. Alhamdulillah. Senang nggak ada tugas mandiri? Oke, tugas mandiri kita sangat mudah. Ibu di sini ingin tahu bagaimana sih kalian bisa mengintegrasikan diri kalian untuk membahas tentang materi kita hari ini, yaitu cukup review jurnal, materi perubahan cita rasa dan warna selama pemasakan. Materi kita hari ini kalian cukup cari jurnalnya. Kemudian setiap individu harus berbeda ya, jangan satu jurnal buat 3 orang, itu nggak boleh. Jadi setiap individu harus berbeda. Caranya bagaimana? Kalian list di grup. Siapa yang paling cepat ngelis itu haknya, judul jurnalnya. Kita punya grup kelas ya, silakan kalian list namanya sama judul jurnal yang mau kalian review apa. Setelah itu waktu pengumpulannya alhamdulillah 1 minggu. Jadi masih ada, kalian punya banyak waktu, dan silakan diupload di LMS sisa paling lambat pada jam 21.00 atau jam 9 malam. Kalau seminggu dari hari ini hari apa? Hari Senin ya. Jadi minggu depan hari apa mengumpulkannya? Terakhir Senin jam 9 malam. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sini, silakan. Ya, ya, silakan Zaya. Bu, izin bertanya, yang tugas tadi itu kan jurnalnya itu diketik atau ditulis, Bu? Oke, oh ya belum disampaikan ya, maaf. Untuk jurnalnya ini kalian reviewnya ditulis tangan. Soalnya nanti kalau kalian diketik, biasanya mahasiswa ini paling pintar pakai ChatGPT. Ya, jadi jangan berkuasa. Silakan itu dari analisis kalian sendiri, silakan kalian tulis tangan maksimal di 1 lembar folio bergaris ya. Itu kalian foto dalam bentuk JPEG ya, kemudian kalian upload. Ya, ini jelas. Oke, silakan tadi ya, Sasa. Perkenalkan, nama saya Sasa. Izin bertanya Bu, hasil teori yang telah Ibu jelaskan, apa peran etilen dalam proses pembusukan pada buah? Oke. Jadi peran etilen, kita ke etilen. Peran etilen pada pembusukan buah. Kita tahu bahwa etilen sendiri ini dia merupakan suatu proses buah itu menuju ke pembusukan atau setelah matang dia pasti etilennya, peningkatan etilen dia akan semakin tinggi. Jadi perannya ketika kadar CO2 untuk di suatu buah itu dia mengalami kenaikan, berarti dia akan lebih cepat mengalami pembusukan. Sama halnya seperti saya sampaikan tadi, ketika suatu bahan produk dari pertanian ini dia tidak begitu banyak membutuhkan oksigen lagi, malah dia akan menghasilkan CO2 lebih banyak, berarti dia sudah dalam fase menuju pembusukan atau busuk, karena dia nggak bisa lagi bermetabolisme. Seperti itu. Sasa sudah cukup? Ya, oke, terima kasih. Yang lain? Cukup. Selanjutnya quote hari ini, silakan dibaca. Zaya. Perubahan adalah hasil akhir dari pembelajaran. Jadi, jadilah mahasiswa agen perubahan, karena perubahan itu sendiri yaitu proses dari pembelajaran kalian menuju ke suksesan. Sampai di sini, sekian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.